Kangcero Media. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghoriban." Islam muncul dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghoriban, dan nanti suatu saat Islam pun akan asing kembali, kama bada'a, sebagaimana kemunculannya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, maka bergembiralah bagi orang-orang yang termasuk ke dalam keterasingan tersebut. Di dalam hadis ini kita simpulkan ada 3 poin. Poin pertama, Islam muncul dalam keadaan asing. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika Islam muncul di Jazirah Arab, di mana pada waktu itu bangsa-bangsa Arab Quraisy termasuk orang-orang yang jahiliyah. Jahiliyah di sini bukan semata-mata bodoh dalam ilmu pengetahuan, tapi jahiliyah di sini adalah bodoh dalam urusan akidah. Bangsa Quraisy pada waktu itu menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Bahkan Ka'bah yang merupakan Baitullah itu dikelilingi oleh ribuan berhala, termasuk di dalamnya ada 2 berhala besar, Lata dan Uzza. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dan membawa ajaran Islam. Dan ajaran Islam ini dianggap oleh mereka sebagai ajaran yang asing, ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang mereka anut, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh nenek moyang mereka. Bahkan bukan hanya ajarannya saja, orang-orang yang memeluk Islam pada waktu itu diasingkan oleh masyarakat setempat. Kita kenal dengan sebutan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, di mana orang yang pertama masuk Islam adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian di sana ada seorang anak muda, Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar Siddiq, ada Zaid bin Harisah. Mereka yang masuk Islam pada saat itu diasingkan oleh kelompoknya. Bahkan yang kronisnya, karena kebanyakan umat Islam itu pemeluknya adalah hamba sahaya, seperti Amr bin Yasir, kemudian Bilal bin Rabah, dan lain sebagainya. Mereka yang asalnya hamba sahaya kemudian memeluk Islam disiksa oleh majikan-majikannya. Kemudian kata Rasulullah di dalam hadis tadi disebutkan, wa sayaudu ghoriban kama bada'a, bahwa Islam suatu saat pada akhir zaman akan terasing kembali sebagaimana kemunculannya. Kita bisa rasakan sekarang, kita hidup di negara yang mayoritas Muslim, tapi kita merasa sendirian. Bahkan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan sunnah dianggap aneh. Kemudian di akhir hadis dikatakan fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang terasing tersebut. Manil ghuraba, siapakah sih al ghuraba itu? Siapa sih orang yang asing itu? Faqal, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzina yaslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan
di mana kebanyakan manusia melakukan kerusakan. Atau dalam hadis lain dikatakan al-ghuraba itu adalah humul ladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaharui, yang memperbaiki sunnahku, dikala kebanyakan manusia merusak sunnahku. Itu kata Rasulullah. Yang disebut asing adalah orang yang tetap teguh dalam menjalankan perintah Allah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh sederhana, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat Jumat, kata Allah, bersegeralah kalian untuk pergi ke masjid. Nyatanya hanya segelintir orang yang datang di awal waktu. Bahkan kebanyakan di kita ini tanpa alasan yang masuk akal datang ke masjid untuk melakukan sholat Jumat itu hanya sekedar sholatnya saja. Padahal kalau kita membuka kembali hadis, membuka kembali perintah yang Rasulullah contohkan kepada kita, di hari Jumat itu para malaikat standby di pintu masjid. Tatkala seorang khatib khutbah, maka para malaikat tersebut duduk dan mendengarkan khatib khutbah. Di hari Jumat, malaikat itu standby di pintu masjid untuk mencatat siapa orang yang pertama masuk masjid, siapa yang melakukan sunnah-sunnah qobliyah Jum'ah, sholat intidhar, tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Ketika khatib khutbah, maka para malaikat menutup buku catatannya dan mereka mendengarkan khatib tersebut khutbah. Itu contoh dari keterasingan kita dalam melaksanakan perintah yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Orang-orang yang selalu melaksanakan sunnah, orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah, maka jaminannya di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaklah kalian semua memegang tali agama Allah, memegang Al-Quran dan As-Sunnah, melaksanakannya, mengimplementasikan di dalam kehidupan kita, jami'an secara berjamaah, secara kafah, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kemudian jaminannya kenikmatan Allah yang akan kita dapatkan. Itulah fatuba lil ghuraba. Ketika kita termasuk orang yang terasing, kita menjadi orang yang selalu memegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kata Allah, fadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Rasa persaudaraan kita akan muncul, kenikmatan yang Allah berikan akan terus mengalir hingga maut menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan kepada kita semua dalam menjalankan agama ini, untuk menjadi orang-orang yang tuba, menjadi orang-orang yang bergembira